Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arya Saputra dari kelas 2 SID. Baik, di sini saya akan menjelaskan CRUD 2 tabel yang saling berelasi. Di sini saya sudah membuat yang pertama ada tabel kategori berita, dan di sini ada CRUD berita. Masuk database-nya, sini saya sudah membuatnya. Kategori berita. Nah, ini dia. Kategori berita ini saling berelasi dengan berita. ID dari kategori berita masuk ke berita ini sebagai foreign key-nya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tampilannya terlebih dahulu seperti ini. Tambah kategori berita ini untuk create-nya. Di sini ada edit dan di sini ada blade-nya. Lanjut ke database-nya. Ini dari database dari kategori berita yang isinya ada kategori berita, kategori ID, nama, slug, deskripsi, dan ini untuk tabel beritanya yang sebagai foreign key, kategori ID yang masuk ke kelas berita. Di sini ada controllernya juga, berita, controller dari berita, dan ini controller dari kategori berita. Modelnya juga ada, model kategori berita seperti ini. Beritanya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat shadernya. Cara pembuatan shadernya di sini saya sudah menyalinnya langsung, yang mudah karena saya sudah ada. Ini saya jelaskan sedikit. Nah, ini adalah shader pembuatan kelas untuk create fresh user. Nanti ini karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu menginternya, saya cukup menjelaskannya di sini. Ini untuk user, maka nanti akan tampil seperti ini. Jika mau yang lain, baru saya membuat yang kategori berita. Nah, maka kan dia jadinya seperti ini. Dan berita shadernya sama seperti itu juga buat. Tinggal dihapus saja. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk isinya nah, di sini saya mengambil dari Gemini langsung tadi untuk datanya. Dia akan menggunakan ID. ID ini berasal dari data yang ada di Indonesia saja. Dia membuat 10 kategori berita di sini, berita shadernya. Buat nama unik sesuai berita olahraga dan info keuangan. Buatnya ada 3 kata, dikembalikan ke stringnya. Di sini ada berita, ada create nama, slug, dan deskripsi. Membuat deskripsi acaknya sebanyak 10. Nah, di sini saya juga pada berita saya sudah buat juga.
yang diambil dari ID Indonesia juga di sini. Terus kategori ID yang berelasi kemudian dimasukkan ke sini. Data yang ada di kategori ID dimasukin ke berita. Jika tidak ada kategori, hentikan sendernya. Terus range-nya 1 sampai 50 membuat datanya secara acak. Buat judul dengan 6 kata acak di sini. Terus pilih satu ID secara acak. Di bagian kategori ID, slope-nya judul, slope, buat 3 paragraf HTML di sini. Nama orangnya secara acak ya, tapi nama orang Indonesia. Selanjutnya status seperti ini, kemudian tanggal terbit dalam 1 tahun terakhir. Dia akan membuatkan secara otomatis. Kemudian kalau kita sudah jadi seperti ini, nggak terisi datanya, kita bisa men-send datanya ke database menggunakan seperti ini, PHP Artisan DB. Nah, PHP Artisan DB ini untuk mengirimkan datanya ke database yang kita mau tuju. Contohnya ini berita. Kita membuat ini PHP Artisan DB send kelas berita sender. Berarti data yang ada di berita sender ini akan terkirim ke database berita kita. Boleh kita tengok saja. Berita. Nah, ini data-datanya sudah kita kirimkan tadi. Karena saya melakukannya beberapa sampai 3 kali, maka dia terbuat 50, 50, dan 50. Maka totalnya 150. Selanjutnya seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk class first usernya juga seperti itu. Kita yang sama. Yes, lalu tinggal di enter aja, maka datanya akan pindah seperti itu tadi. Nah, masuk datanya. Data yang kita inputkan tadi user seperti ini. Ini data yang kita inputkan, admin, namanya admin, emailnya Robi, passwordnya ayam-ayam. Kita tengok. Nah, namanya admin Robi dan passwordnya ayam-ayam di sini. Selanjutnya kategori berita sendernya sama juga kayak kita buatnya seperti itu. Ini tinggal di enterkan saja kalau. Nah, dia maka akan sending database seperti ini. Nah, karena saya sudah ada, maka dia sudah tidak bisa lagi. Kemudian kita tengok aja lagi di database-nya. Kategori berita. Nah, maka dia akan muncul 20 data seperti ini. 20 data aja yang dia buat secara otomatis. Selanjutnya langsung aja di pull
di push. Di sini cara mengkomitnya ke database kita, cara cepatnya kita klik aja ini Ctrl Shift G di bagian sini, maka ketikkan aja langsung apa yang kita mau komit. Contohnya sender. Karena saya sudah membuat komitnya, dia tidak bisa lagi, tidak ada perubahan baru yang mau dikomit, maka dia akan seperti ini. Kalau kalian mau mencobanya, tinggal seperti ini aja, tulis aja namanya di sini, terus tinggal di komit aja, maka dia akan masuk langsung ke GitHub kita. Tapi jangan lupa dihubungkan dulu ke GitHub kita. Itu cara cepatnya, karena saya sudah git pushnya. Ini CRUD menu berita dan saya ada 2 tabel berisi berelasi, maka akan seperti ini. Nah, cara mengepulnya, kita bisa masuk ke SSH ini. Nah, kita udah membuat direktorinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke sini on the web ini. Nah, sekarang kalian bisa loginnya pakai akun yang udah kalian buat tadi. Di always datanya yang pertama dibuat ini, karena saya sudah buat, maka saya masuk aja langsung. Nah, jika seperti ini dia maka berhasil login ya. Selanjutnya kita masuk ke direktori www nya terlebih dahulu, baru direktori folder yang terakhir aku buat. Nah, jika udah, tinggal di git pull aja perubahan barunya. Nah, karena saya sudah menggit pullnya terlebih dahulu, maka dia akan seperti ini. Selanjutnya tinggal di sender aja data-data yang tadi sudah kita buat tadi. Nah, ini cara mensendernya menggunakan ini. PHP Artisan DB send class create first user untuk dikirimkan ke database versi online-nya, versi web kita tadi. Selanjutnya ke topik kita. Nah, jika dia sudah seperti ini, maka kita bisa cek aja langsung ke database-nya langsung. Nah, karena database yang online-nya udah saya hubungkan di sini dengan hostname-nya dengan ini saya yang udah ada di Always Data Web, saya tinggal masukkan, kemudian usernya yang udah saya buat, kemudian passwordnya juga udah saya hubungkan, maka ini database online saya yang udah ada di web. Saya bisa buka langsung di Laragon-nya. Kita tinggal buka aja. Nah, kemudian kita cek yang beritanya apakah data yang sudah masuk. Nah, untuk berita datanya sudah masuk ya.
Nah, karena saya beberapa kali membuat yang tadi di sini, unsend ya, maka dia bertambah ya datanya. Tadi yang awalnya 150 menjadi 200 di sini. Selanjutnya kategori beritanya. Nah, kategori beritanya juga bertambah karena saya sudah sending datanya di sini. Yang user harusnya dia seperti ini. Maka data baru ini kita masukkan nih, admin. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah sudah berhasil di web kita. Kita keluar aja dari sini. Nah, kita masuk aja ke website online yang sudah kita buat di sini. Website. Nah, ini yang sudah saya buat tadi. Pengaturan seperti ini. Nah, versionnya harus 8.4. Kalau sudah, saya keluarkan aja. Tinggal diklik aja webnya. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Kita cek saja langsung. Menggunakan username yang sudah kita buat tadi, namanya admin. Namanya apa deh? Saya lupa. Admin Robi Arya Saputra. Robi Arya Saputra. Passwordnya karena saya lupa, saya tengok di sini saja. Ayam 123. Ayam 123. Nah, maka dia berhasil menggunakan database user yang telah kita buat tadi. Nah, ini database user isi database user yang kita buat tadi, bagian sini. Terus dua CRUD yang saling berelasi ini ya datanya yang sudah kita buat tadi juga. Nah, untuk kategori beritanya ini. Nah, seperti ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.